Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil jawaban UAS Kewirausahaan Kimia yang telah saya buat sebelumnya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Harlaksmi Dewi Dasi dengan NIM 2313031010. Baik, untuk soal yang pertama yaitu membuat suatu bisnis model kanvas tentang usaha gorengan yang ada di sekitaran kampus. Yang pertama itu ada key partners, ataupun mitra utama yang akan bekerja sama dengan usaha gorengan yang akan saya buat. Itu terdiri dari satu, petani pisang sebagai pemasok bahan baku utama pisang goreng. Yang kedua, petani sayur. Yang ketiga, toko sembako. Toko sembako ini sebagai pemasok bahan baku utama seperti pertepungan ataupun bumbu-bumbu yang lain. Dan yang keempat itu adalah pengusaha tahu dan juga tempe. Selanjutnya adalah key activities atau aktivitas utama yang ada di usaha gorengan yang akan saya buat. Yang pertama itu adalah proses penyortiran bahan baku dengan tujuan untuk bisa mendapatkan bahan baku dengan kualitas terbaik ataupun kualitas tinggi. Yang kedua adalah proses pembuatan gorengan itu sendiri. Yang ketiga adalah pengecekan cita rasa gorengan setiap harinya dengan tujuan untuk bisa membuat suatu kontrol rasa yang konsisten dari gorengan itu sendiri setiap harinya. Dan yang keempat adalah inovasi variasi pemasaran dengan tujuan bisa mengenalkan usaha gorengan ini lebih luas dan bisa menarik konsumen lebih banyak lagi. Untuk key resources-nya atau sumber daya utamanya, yang pertama itu adalah bahan baku, yang kedua ada stand atau tempat usaha, yang ketiga ada karyawan, yang keempat peralatan masak, dan yang kelima adalah sistem keuangan. Selanjutnya adalah value proposition ataupun keunikan dan keunggulan usaha gorengan yang akan saya buat. Yang pertama adalah harga gorengan yang terjangkau, sehingga bisa dijangkau dari semua kalangan, baik itu dari anak-anak ataupun sampai orang dewasa. Yang kedua adalah memiliki banyak variasi jenis gorengan, seperti tempe goreng, tahu goreng, lumpia, bakwan, molen, pisco, dan masih banyak lagi, sehingga bisa memberikan banyak variasi menu gorengan kepada konsumen. Yang ketiga adalah bahan baku telah disortir lebih dahulu, sehingga dipastikan berkualitas tinggi. Yang keempat, memiliki saus pendamping yang memiliki cita rasa khas. Dan yang kelima adalah menggunakan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah customer relationship. Untuk membuat suatu hubungan yang baik antar kami pengusaha dan juga pelanggan, tentu yang akan kami lakukan adalah memberikan layanan yang terbaik juga kepada pelanggan. Yang kedua adalah memberikan promo-promo setiap akhir bulan. Dan yang ketiga adalah menggunakan karyawan yang ramah, sehingga bisa membentuk suatu hubungan relasi yang baik dan juga solid antara kami pengusaha dan juga konsumen. Selanjutnya untuk channel atau saluran distribusi terdiri dari 3, yaitu melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Yang kedua e-commerce seperti melalui Gojek dan juga Grab. Dan yang terakhir melalui penjualan langsung. Untuk customer segmennya, yang pertama adalah mahasiswa, karena usaha gorengan ini rencananya akan didirikan di sekitaran kampus sehingga target pelanggan utamanya adalah dari kalangan mahasiswa. Dan yang kedua adalah dari masyarakat umum. Untuk cost structure-nya atau struktur biayanya itu yang pertama adalah biaya tempat, yang kedua biaya bahan baku, dan yang ketiga adalah gaji karyawan. Selanjutnya adalah revenue stream-nya atau sumber pendapatannya itu. Yang pertama itu dari penjualan langsung, yang kedua dari biaya pengiriman dan pemasaran online melalui e-commerce, dan yang terakhir itu melalui penjualan dari membuka catering. Jadi kami juga akan merencanakan membuka catering sehingga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak lagi. Adapun keuntungan juga risiko kegagalan dari usaha gorengan, yaitu dari sisi keuntungan, yang pertama ada tidak memerlukan modal besar namun dapat menghasilkan untung yang besar. Yang kedua adalah target pasar atau jangkauan pasar yang luas. Yang ketiga adalah proses produksi tidak sulit. Dan yang keempat adalah gorengan banyak diminati oleh masyarakat dari semua kalangan sehingga jangkauan pasarnya luas. Untuk resiko kegagalan, yang pertama ada munculnya kompetitor dengan produk sama dengan harga lebih murah. Yang kedua, timbulnya tren makanan sehat dan kesadaran mengurangi konsumsi minyak. Dan yang ketiga adalah kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu mengenai keunikan ataupun inovasi usaha pisang coklat yang ada yang bisa saya tawarkan ketika ingin membuat usaha pisang coklat di lingkungan kampus. Namun sebelum itu, di sini saya akan memberikan
pandangan ataupun opini saya mengenai usaha pisang coklat yang ada di lingkungan kampus. Usaha pisang coklat sangat cocok untuk dilakukan di lingkungan kampus karena pisang coklat dapat dikategorikan sebagai cemilan yang simpel dan sangat cocok jika dikonsumsi selagi membuat tugas ataupun melakukan kegiatan di kampus. Pisang coklat adalah kombinasi cemilan yang tergolong relatif sehat. Pisang merupakan buah yang memiliki banyak vitamin dan coklat yang terkenal sebagai salah satu makanan yang bisa mengembalikan suasana hati ataupun mood dari penikmatnya. Sehingga adanya usaha pisang coklat di sekitaran kampus sangat cocok untuk menemani mahasiswa. Selain dapat mengenyangkan, juga dapat menyegarkan suasana hati mahasiswa setelah menempuh perkuliahan. Baik, adapun keunikan ataupun inovasi-inovasi yang bisa saya tawarkan untuk usaha pisang coklat ini, yang pertama adalah membentuk suatu variasi kombinasi rasa juga topping dari pisang coklat itu sendiri, seperti dikombinasikan dengan matcha, keju, tiramisu, ataupun variasi rasa juga topping lainnya. Yang kedua adalah membuat suatu promo paket-paket mahasiswa dengan harga terjangkau. Tujuan dari adanya promo ini yaitu untuk bisa membentuk suatu repeat order dan juga loyalitas dari konsumen. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu apa saja yang harus dipersiapkan ketika ingin membuat suatu bisnis jasa servis laptop dan juga komputer. Baik, yang harus disiapkan itu yaitu 1. Konsep dan juga ide bisnis. Yang kedua, tenaga kerja yang mahir dan berkompeten di bidang servis laptop ataupun komputer. Yang ketiga adalah modal usaha. Yang keempat, tempat usaha yang strategis dan cocok dengan target pasar. Yang kelima adalah perangkat dan peralatan pendukung untuk melakukan bisnis jasa servis laptop dan komputer. Dan yang terakhir adalah perizinan usaha. Selanjutnya adalah apa saja aspek perencanaan usaha dan juga analisis kelayakan usaha dari ketika kita ingin membuat suatu usaha minyak atsiri. Baik, dari sisi aspek perencanaan usaha, yaitu yang pertama kita perlu yang namanya deskripsi usaha. Deskripsi usaha ini menjelaskan mengenai konsep, ide, tujuan, dan juga visi misi dari usaha minyak atsiri. Yang kedua adalah strategi marketing. Strategi marketing ini sangat diperlukan agar kita bisa menarik minat konsumen. Yang ketiga adalah riset pasar. Riset pasar ini diperlukan untuk dapat mengetahui keinginan dan minat konsumen, sekaligus mengetahui kondisi pasar. Yang keempat adalah manajemen operasional. Manajemen operasional ini meliputi pengaturan perataan, penggunaan, dan pengolahan bahan baku, proses produksi, sampai dengan pemilihan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah perancangan keuangan. Perancangan keuangan ini meliputi modal ataupun biaya operasional lainnya. Selanjutnya adalah hukum dan perizinan. Hukum dan perizinan ini penting supaya usaha minyak atsiri yang kita jalankan ini tidak digolongkan ke dalam usaha ilegal. Dan yang terakhir adalah teknologi. Teknologi ini meliputi peralatan penunjang usaha produksi minyak atsiri itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk aspek analisis kelayakan usaha, kita bisa menggunakan konsep SWOT untuk menganalisisnya. Konsep SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Baik, melalui strength kita bisa menganalisis apa kekuatan juga keunggulan dari produk minyak atsiri yang kita tawarkan untuk dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. Melalui weakness, yang kedua, kita bisa menganalisis kelemahan dari produk minyak atsiri yang kita buat, sehingga dapat secara cepat dilakukan perbaikan produk ataupun evaluasi produk. Melalui opportunities, kita bisa menganalisis peluang-peluang dari produk minyak atsiri seperti dari segi pertumbuhan pasar ataupun dari segi kondisi pasar. Menganalisis peluang ini dapat memudahkan wirausaha untuk mengarahkan arah penjualan produk sesuai dengan target dan juga kondisi pasar yang ada. Dan yang terakhir, melalui threats ini, kita bisa menganalisis ancaman yang ada dan mengancam keberadaan produk minyak atsiri seperti munculnya kompetitor. Dengan adanya analisis ancaman, maka kita sebagai wirausaha dapat menyiapkan strategi lain agar usaha kita ini dapat terus berjalan dan mencapai kesuksesan. Soal yang terakhir adalah apa saja resiko kegagalan ketika kita ingin mengembangkan usaha kopi lokal. Nah, di sini resiko kegagalan usaha kopi lokal itu yang pertama itu adalah
selera konsumen terhadap jenis kopi tertentu. Adanya selera konsumen terhadap jenis kopi tertentu dapat menyebabkan dalam proses pembelian kopi, konsumen itu akan cenderung memilih kopi yang biasa diminum sehari-harinya. Yang kedua adalah timbulnya kompetitor. Timbulnya kompetitor, apalagi dengan berbagai jenis variasi kopi impor, dapat membuat usaha kita ini dapat terancam karena banyak kafe-kafe juga ataupun usaha kopi besar yang cenderung menggunakan kopi-kopi impor sebagai bahan baku utamanya, sehingga tentunya dapat mengancam keberadaan usaha kopi lokal kita. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang kurang. Kurangnya strategi pemasaran tentunya akan menyebabkan usaha kopi lokal kita akan sulit untuk diketahui oleh konsumen, sehingga dapat menimbulkan kegagalan usaha. Dan yang terakhir adalah tidak memahami pasar dengan baik. Tidak memahami kondisi juga target pasar dengan baik akan menyebabkan kesalahan dalam proses penjualan yang menyebabkan tidak tercapainya target usaha dengan maksimal. Jadi inilah 4 risiko kegagalan apabila kita ingin mengembangkan suatu usaha kopi lokal. Baik, itu tadi kelima jawaban UAS kewirausahaan kimia saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup dengan perang Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.